menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita boleh berterima kasih, kita boleh ada di sini saat ini, baik yang secara fisik maupun yang mengikuti live streaming dari online. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan, Kau memberikan kesempatan yang indah, kami boleh berkumpul dan boleh kami selalu boleh memperingati akan kasih sayang Tuhan setiap hari. Khusus pada hari ini kami boleh datang untuk mendengar firman Tuhan, untuk menaikkan puji-pujian. Terima kasih Tuhan, semua ini karena kehendak Tuhan. Terima kasih karena pimpinan Roh-Mu yang kudus. Kau berkati kebaktian ini dari mula sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama-sama mau siap memuji dan memuliakan Tuhan dengan hati tertuju kepada Tuhan.
begitu baik dalam kehidupan kita. Selama seminggu dia pelihara kita. Akhir-akhir ini kita mau menyongsong Thanksgiving Day. Mari kita berikan pujian syukur yang terbaik untuk Tuhan dan katakan, jalan hidup orang benar. Tepuk tangan, jalan hidup. Amin. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang kembali. Oh, apabila ia jatuh, tidak lagi dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dan kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang kembali. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Bahwa saudara kita lakukan perkara yang besar. Bahwa saudara dengan Allah kita hadapi semua. Karena akan menginjak-injak segala musuhnya. Perkara masa terjadi. Bahwa saudara dengan tiada ragu-ragu. Saya undang semua bangkit berdiri. Ikutku Yesus, tiada ragu lagi. Amin. Untuk melayanimu, melakukan dalam perintahmu, tanpa dariku bekerja. Tiada ragu lagi untuk selamanya. Yesus, sahabat, amin. Penolong dalam hidupku, ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi siapa orang yang percaya pada Yesus. Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku, ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi siapa orang yang percaya padamu. Bagi siapa orang yang percaya padamu. Bagi siapa orang yang percaya padamu. Dia adalah jalan satu-satunya menuju kepada surga yang kekal. Puji Tuhan, kita mau
mendengar firman. Dan sebelum itu kita mau masuk ke hadirat Tuhan lagi untuk berdoa untuk firman Tuhan. Tetap kita berdiri. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Mari sama-sama katakan dengan segenap hati, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sekali lagi katakan dengan segenap hati, amin Lord. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Silakan duduk, mari kita siapkan hati kita dalam doa. Yesus permata hati kami, Tuhan dan sahabat kami, Juru Selamat dan Raja kami. Terpujilah nama-Mu, bertahtalah di hati kami. Biarlah di hati kami hanya ada satu singgasana, yaitu Kristus Tuhan dan Raja kami. Dan biarlah ketika firman-Mu ditabur, hati kami menjadi sangat subur oleh kuasa Roh-Mu. Biarlah firman-Mu itu bekerja dan menghasilkan buah dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Saudara, kita membaca hari ini 1 Samuel 1 ayat 11 sampai dengan 22. 1 Samuel pasal 1 ayat 11 sampai dengan 22. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan durhaka, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan, dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana, laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara sekalian, kalau kalender umum sudah mendekati Thanksgiving, itu berarti kalender gereja sudah mendekati Minggu Advent, minggu persiapan menyambut Natal. Advent artinya kedatangan. Minggu depan kita sudah akan masuk minggu Advent yang pertama. Jiwa dari perayaan Advent adalah menyambut Tuhan yang datang. Sebab sebenarnya hidup kita ini adalah hidup dalam masa Advent terus, bukan? Karena kita menyambut Tuhan yang datang. Kapanpun Tuhan bisa datang. Dan yang paling penting adalah kita ini siap menyambut Tuhan datang. Nah, hari ini kita akan merenungkan satu perkara
yang penting untuk kita menyambut Tuhan datang, yaitu satu, hati yang murni, pure heart. Nah, kita akan belajar tentang hati yang murni ini dari seorang perempuan yang diceritakan dalam Perjanjian Lama, kitab 1 Samuel. Perempuan itu bernama Hana. Hana ini arti namanya bagus, grace, karunia. Satu kelebihan dari perempuan ini patut kita perhatikan, yaitu dia memiliki hati yang murni. Terjemahan dari bahasa Inggris, pure heart. Hannah is a pure-hearted person. Sesungguhnya Hana ini seorang perempuan yang punya hati yang murni. Saudara-saudara, apa maksudnya hati yang murni? Apakah berarti pure heart itu tidak bercela, tidak berdosa, suci, sempurna? Jawabannya pasti tidak. Siapakah manusia yang hatinya suci, tidak bercela? Kecuali Yesus. Tidak ada. Kalau begitu, apa artinya Hannah had a pure heart? Apa artinya Hana itu punya hati yang murni? Mari kita tengok cerita ini lebih dalam. Saudara, Hana itu seorang yang saleh dan setia, devout and devoted. Dia beribadah. Beribadah kepada Tuhan itu baginya sesuatu yang tidak bisa ditawar. Setiap kali suaminya membawa mereka sekeluarga, ada 2 istri waktu itu, membawa keluarga untuk beribadah, Hana selalu ikut. Tidak pernah absen. Walaupun itu berarti pengalaman buruk menimpa dia. Setiap kali dia datang ke rumah Tuhan, pengalaman buruk menimpa dia. Perhatikan pasal 1 ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Bayangkan, semisal saja andai kata Anda setiap kali pergi ke gereja, beribadah, ada orang yang sama selalu menyakiti hati Anda. Setiap kali. Pasti itu pergumulan tersendiri, bukan? Pergi atau tidak, ya? Setiap kali pergi, dibikin jengkel oleh orang itu. Setiap kali datang, Anda dibuat sakit hati. Pergi atau tidak? Kalau sekarang, saudara-saudara, kita punya banyak pilihan, terus terang saja. Bisa pindah gereja, bisa ikut ibadah online saja, pilihannya banyak sekali. Tetapi waktu itu, rumah Tuhannya cuma itu. Hana tidak punya pilihan. Kalau mau beribadah, ya pergi ke situ. Dan lebih tidak punya pilihan. Yang pergi bersama dia termasuk orang yang menyakiti dia. Itu sebabnya setiap kali dia pergi, bertahun-tahun terjadi. Penina itu mengiritate dirinya. Tetapi Alkitab berkata, kendati pun demikian, Hana tetap pergi. Oh, luar biasa perempuan satu ini. Saleh, devout, dan setia. Devoted. Setia kepada Tuhan, setia kepada suaminya. Baginya beribadah, ya beribadah, no matter what. Aku pergi. Hatinya tulus
dan lurus. She had a pure heart. Itulah Hana. Tetapi saudara, meskipun demikian, Hana juga adalah manusia biasa, sama seperti kita. Sekalipun hatinya murni, tidak berarti dia malaikat. Hatinya tetap hati manusia yang bisa terluka, bisa merasa terhina, bisa marah, bisa sakit dan pedih sekali. Dan dia sama sekali tidak berpura-pura. Dia mengaku apa adanya perasaan yang terkandung di dalam hatinya. Di depan Imam Eli, Hana mengaku begini, "Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati." Ayat 15. Kemudian dia berkata selanjutnya, "Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Ayat 16. Dan ketika menghadap Tuhan dalam doa, diceritakan begini di ayat 10. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Bahkan dia menyebut dirinya sedang curhat, sedang mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Singkat kata, Hana yang saleh itu tidak menutupi sakit hatinya. Hana itu selain dia saleh dan setia, tulus dan lurus, juga jujur. Dia memang saleh, tapi dia tidak sok saleh. Dia itu tidak merasa perlu menyembunyikan rasa sakit hatinya. Juga tidak perlu merasa bersalah karena sakit hati. Sakit ya sakit. Sakit hati ya sakit hati. Memang dibuat sedih, ya dia merasakan kesedihan itu, dan itulah yang dikatakannya di hadapan Tuhan dan hamba Tuhan. Hana itu jujur, tetapi bukan cuma jujur. Hana itu orang yang tidak punya niat jahat. She had no evil intention. Hatinya murni. Oh, ini penting, saudara. Ada orang yang jujur, memang jujur, tetapi jahat. Itu bukan pure heart. Kalau jujur tapi jahat, itu bukan pure heart. Contohnya siapa? Contohnya Penina. Penina itu istri yang satu lagi, rivalnya, majunya itu juga jujur, tapi jahat. Kalau dia merasa dirinya di atas angin, sebab Hana tidak punya anak, dia punya anak, dia merasa lebih hebat, dia di atas angin, dia jujur, mengolok, dan terang-terangan menghina Hana. Itu Penina. Dia jujur, tapi jahat. Saya pernah menyaksikan sebuah tayangan video, saudara. Diceritakan ada seorang murid sekolah balet perempuan yang berbadan ramping, yang badannya penari balet. Tetapi dia sedang mengolok teman berlatihnya di situ, dan temannya itu kebetulan berbadan gemuk. Lalu dia berkata kepada temannya itu, "Kamu sebaiknya bukan berlatih balet di sini, tapi pergi ke tempat latihan sepak bola di sana, atau gulat sumo saja." Kemudian guru balet
yang mendengar ucapan itu dan menyaksikan anak yang berbadan gemuk itu menahan tangisnya. Dia menegur gadis yang ramping itu. Setelah ditegur, ia menjawab dengan angkuhnya, "Oh sorry, maafkan atas kejujuranku." Itu jawab. Saudara-saudara, itu sebuah kejujuran, tetapi jahat. Sebuah kejujuran yang lahir dari hati yang jahat. Dia tidak benar-benar say sorry. Dia tidak benar-benar minta maaf. Tapi dia sedang membela diri atas nama kejujuran. Sorry atas kejujuranku. Sorry apa itu? Sorry macam apa itu? Itu sebuah pembelaan diri dan kesombongan. Sekali lagi, dia menggunakan kejujuran dengan motivasi yang jahat. Itu lebih tepat disebut kejahatan. Itu jahat, malis, ill will, intentionally membuli orang. Itulah penghina. Sebaliknya Hana itu jujur. Dia tidak punya niat jahat pada orang, bahkan terhadap penghina yang menjahatinya. Dia tidak punya niat jahat. Dia sakit hati ya, tapi dia tidak punya niat jahat. Dia punya pure heart. Tetapi saudara-saudara, punya hati yang murni itu tidak berarti tidak menderita. Bukan berarti lepas dari tekanan atau beban stres. Hana itu stres banget. Hana itu sangat tertekan. Pertama, dia tertekan oleh fakta bahwa dirinya belum mempunyai anak. Kedua, dia tertekan karena ketidakmampuan suaminya untuk menyelami perasaannya. Dan yang ketiga, dia tertekan karena penghina tidak henti-hentinya menghina dirinya. Saudara, ternyata tekanan yang dialami oleh seorang pure-hearted banyak. Jadi, saran saya, please, jangan bilang orang baik itu tidak stres. Atau malah menuduh orang stres itu pasti tidak baik. Pasti tidak beriman. Makanya dia stres. Salah. Justru seringkali dia stres karena dia baik. Itulah Hana. Dia stres karena dia berhati murni. Apalagi jika di tengah-tengah ketertekanannya itu tidak ada orang yang mengerti. Tidak ada orang yang mengerti kondisi dan pergumulannya. Seperti Hana. Bertahun-tahun dia diprovokasi oleh penghinaan jahat penghina. Suaminya hanya bicara menenangkan dirinya, tetapi tidak pernah bicara mencegah penghina. Imam Eli menyangka dirinya perempuan yang tidak baik, perempuan yang sedang mabuk. Jadi dia dikelilingi oleh ketidakmengertian seperti itu. Dia pasti stres sebab dia tersudut di pojok perasaan tidak dimengerti oleh siapapun. Tetapi cerita ini, saudara-saudara, punya pesan kebenaran yang penting. Meskipun semua tidak mengerti, manusia salah memahami dia. Tidak seorang pun mengerti perasaan dan pergumulannya. Tuhan Maha mengerti. Ada satu yang
bisa mengerti dia. Dalam kesunyian yang seakan-akan Tuhan itu diam saja, ternyata Tuhan itu peduli dan mengerti. Tuhan itu mengerti jeritan orang yang berhati murni. Bahkan secara tidak terduga, Tuhan itu sedang menempatkan Hana dalam rencana besar Tuhan, yaitu menghadirkan seorang pemimpin masa depan yang punya hati murni untuk menggantikan dua pemimpin bobrok pada waktu itu, yaitu Hofni dan Pinehas, yaitu dua orang anak Imam Eli yang sangat tidak bermoral, tetapi menjadi imam di rumah Tuhan. Tuhan sedang menyiapkan sebuah rencana besar untuk mengganti dua pemimpin bobrok itu dengan seorang pemimpin masa depan yang punya hati murni, dan itulah Samuel. Tuhan sedang menjalankan rencananya, mendatangkan seorang pembebas, Samuel, melalui rahim Hana. Anda lihat, Tuhan itu buat rencana besar justru melalui perempuan stres ini, perempuan yang sedang sangat tertekan ini. Tuhan punya rencana besar. Ada sebuah kutipan yang bagus, bunyinya begini, saudara. When your heart is pure and true, God has a way of making sure everything works out in your favor. When your heart is pure and true, God has a way of making sure everything works out in your favor. Manakala hatimu murni dan benar, Tuhan punya cara untuk memastikan bahwa segalanya bakal berpihak atau memberi keuntungan kepadamu. Dan itulah yang terjadi pada perempuan berhati murni, Hana ini. Ketertekanannya yang dialami itu diizinkan Tuhan mencapai ketertekanan tingkat dewa, sampai akhirnya melahirkan ketekunan berdoa, bahkan sebuah komitmen tingkat dewa pula. Kalau digambarkan, Hana itu sedang tertekan sampai tingkat dewa, dan itu melahirkan sebuah ketekunan yang tingkat dewa juga. Dia ditekan dan dia menjadi tekun di dalam doanya. Perhatikan bunyi ayat 11 itu. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak lupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepala. Tuhan, aku akan mendedikasikan hidup anak itu sepenuhnya kepadamu. Saudara, pada zaman itu, zaman hakim-hakim, sudah lama Tuhan tidak mendengar doa sedahsyat ini. Sudah lama. Sebab zaman hakim-hakim itu zaman rusak. Zaman itu zaman di mana menurut kitab Hakim-Hakim 25 ayat 21, semua orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri.
Bayangkan, kalau semua orang hidup berbuat menurut apa yang baik dan benar, menurut pandangannya sendiri, betapa rusaknya zaman itu. Zaman itu zaman kacau, zaman pemberontakan, zaman moral bobrok, zaman spiritualitas ambruk, zaman orang Israel tidak peduli pada Tuhan. Bahkan di bawah kepemimpinan dua pemimpin bobrok, Hofni dan Pinehas, rumah Tuhan menjadi tempat kenajisan dan kecurangan berlangsung. Bayangkan, di tengah situasi seperti itu, sekarang Tuhan mendengar curahan isi hati seorang perempuan yang lahir dari hatinya yang bening, dan dia membuahkan kurban persembahan nazar yang tidak tanggung-tanggung. Dia ingin mempersembahkan hidup anaknya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya membayangkan, mendengar doa Hana ini, Tuhan berkata di sorga, I love this woman. I love this woman. I love this amazing and outstanding prayer. Saya sudah lama menunggu ada doa seperti ini. Di tengah kondisi rumah Tuhan dinajiskan, Tuhan menemukan ada hati yang menjadi rumahnya. Oleh sebab itu tidak salah ada orang berkata begini, pure heart is the greatest temple in the world. Pure heart is the greatest temple in the world. Saat itu hati Hana yang murni itu menjadi God's temple, menjadi rumah Tuhan. Tuhan bertakhta di situ. Oleh karena itu muka Hana tidak muram lagi sesudah dia mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Nafsu makannya timbul kembali. Ayat 18. Bukan hanya itu, pada saatnya Tuhan mengabulkan doanya. Dia mengandung seorang anak laki-laki. Ayat 19-20. Everything works out in her favor. Situasinya yang tertekan dan membuat dia stres itu diizinkan Tuhan terjadi, dan suatu saat turn out good untuk dia. Semuanya itu ternyata bekerja untuk kebaikan bagi dirinya. Bahkan bukan cuma bagi dirinya, bagi bangsa Israel. Frustrasi Hana menjadi solusi bagi Tuhan. Yang bagi Hana masalah besar, bagi Tuhan jalan menuju sebuah kemenangan. Saudara-saudara, itulah kalau anugerah Tuhan bertemu dengan hati yang murni. Itu paling klop, paling cocok. Anugerah Tuhan itu menunggu jatuh di hati yang murni. Itu sebabnya nama Hana itu cocok. Grace. Siapa orang yang paling siap menyambut Tuhan? Jawabannya adalah orang yang hatinya murni. Orang yang punya hati murni tidak melampiaskan stresnya menjadi aksi-aksi negatif. Orang yang hatinya murni bisa stres, tetapi stresnya itu tidak dilampiaskan untuk menyalahkan orang lain. Dia tidak melampiaskan stresnya untuk menteror orang lain atau melakukan aksi jahat dan brutal. Tetapi dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan di dalam doa yang tidak henti-hentinya. Dia curhat kepada Tuhan sehingga hatinya menjadi the temple of God. Kalau Anda dan saya sedang tertekan,
ada beban dalam hidup kita, jadikan hatimu the temple of God. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Seorang mistikus Prancis bernama Madame Guyon, dia berkata begini, he or she who has a pure heart will never cease to pray. Never cease to pray. And he or she who will be constant in prayer shall know what it is to have a pure heart. Barang siapa memiliki hati yang murni, dia tidak akan berhenti berdoa. Dan siapa yang terus tekun berdoa akan mengetahui apa artinya dan apa buahnya memiliki hati yang murni. It's okay. Anda dan saya bisa stres karena kehidupan ini, atau mungkin karena beban, atau karena perlakuan orang lain yang unfair kepada Anda. Bisa stres, itu manusiawi. Yang penting, jangan menjadi jahat. Jangan mempercayakan beban stres kita kepada yang lain. Percayakan beban itu kepada Tuhan. Dia pasti mengerti dan dia pasti peduli. Seperti lirik lagu yang selalu kita kenal. Allah mengerti, Allah peduli, segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Anda tahu sinar matahari itu pasti menimbulkan refleksi atau pantulan di permukaan air yang bening, bukan di permukaan air yang buram, kotor, bukan? Nah, begitupun dengan kasih dan anugerah Tuhan. Dia akan disambut dengan baik oleh dan dipantulkan kembali oleh hati yang murni, bukan hati yang jahat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita jadikan hati kita ini the temple of God, rumah Tuhan, rumah doa, di mana Tuhan berkenan. Kalau Anda menghadapi persoalan, anggaplah itu sebuah panggilan untuk Anda lebih tekun di dalam doa. Semakin Anda ditekan, semakinlah menjadi tekun. Itu adalah prinsip yang sangat penting yang ingin dikatakan dalam cerita tentang Hana. Buatlah hati kita semurni mungkin. Hati yang siap menyambut anugerah Tuhan, yang tulus, yang setia, yang lurus, dan tidak menyimpan kejahatan. Sebab Tuhan Yesus berjanji di Matius 5 ayat 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Berbahagialah orang yang suci atau murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri.
Bawalah bebanmu kepada Tuhan. Apapun yang menekanmu, jadikan itu panggilan untuk membuatmu lebih tekun. Karena Tuhan sanggup mengubah semua yang jahat, semua yang pahit, semua yang susah, semua yang mendatangkan kepedihan. Dia sanggup mengubahnya menjadi berkat, menjadi kemenangan, menjadi kemuliaan. Dia hanya minta hatimu menjadi rumahnya. Dia hanya minta supaya engkau punya hati yang bening, hati yang murni. Sebab di hati seperti itu anugerahnya sedang tercurah. Biarlah kita boleh pulang setelah ibadah ini nanti selesai dengan hati yang baru, dengan hati yang menjadi rumah Tuhan. Dan nanti pulanglah dalam anugerahnya dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, grace. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Silakan berdoa. Terima kasih Pak Pipi atas firman-Nya. Pak Pipi sebentar lagi akan berkhotbah di gereja lain dan dia mesti pulang duluan. Jadi Maranatha sudah 7 tahun, dan kalau kita dulu kirim email itu ya, kita bilang mari kita bersama-sama bersekutu, worship dengan hati yang murni. Dan selama 7 tahun Maranatha ada, baru hari ini ada yang bisa menjelaskan bagaimana hati yang murni itu. Terima kasih Pak Bibi, puji Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang mari kita berdoa untuk jemaat. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu untuk kebaktian hari ini. Terima kasih atas penyertaan Roh Kudus dalam hidup kami selama seminggu ini, untuk keluarga kami dan semua jemaat di tempat ini. Kami bersyukur hari ini juga ada beberapa pelayan-Mu Tuhan yang boleh membantu kami dan boleh memeriahkan kebaktian hari ini Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan bolehlah sekarang kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Mereka yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu karena mereka sakit Tuhan. Untuk Cik Liani, untuk Tante Sylvia, untuk Bu Aimin, untuk Cik Lucy, untuk Aiing, dan teman-teman lain yang kami tidak tahu sakit penyakitnya. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh kuasa, mujizat-Mu pasti bisa menyembuhkan kami. Dan kami percaya bahwa Engkau punya rencana Tuhan, dan rencana-Mu adalah indah pada akhirnya. Kami berdoa untuk teman-teman kami ini Tuhan, supaya mereka dikuatkan, ditabahkan, dan semakin hari semakin beriman dan dekat dengan Engkau, semakin boleh melayani Engkau dengan keadaan kondisinya Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau memberi mereka keringanan dan kesembuhan Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga yang menolong, yang supaya boleh Kau kuatkan juga Tuhan di dalam stres, menjaga dan membantu mereka yang sakit ini Tuhan, supaya mereka dikuatkan dan bisa memberi penghiburan kepada teman-teman yang sakit ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk mereka yang mencari pekerjaan, yang mencari surat, mencari paspor dan lain sebagaimana. Kami berdoa supaya Engkau menyertai, memberi jalan buat mereka Tuhan, supaya mereka dicukupkan dan
rencana-Mu boleh indah terjadi dalam hidup mereka, semuanya lancar. Dan juga kami berdoa untuk Maranatha gereja ini Tuhan, supaya penyertaan-Mu selalu untuk kami semua, untuk jemaat di tempat ini, dan juga untuk pengurus-pengurusnya Tuhan, rencana-rencana kami, Thanksgiving, Natal. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami dan membuka jalan buat kami. Biarlah gereja yang Engkau dirikan Tuhan, kami percaya Engkau yang dirikan dan Engkau yang pelihara. Biarlah Roh Kudus saja yang bekerja di tempat ini. Juga untuk mereka yang melayani tempat ini Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kesempatan buat kami untuk melayani, dan mereka juga boleh melayani di tempat ini. Semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Dan biarlah Roh Kudus menyertai hidup kami, keluarga kami, sampai kami bertemu kembali nanti minggu depan atau di acara-acara yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kami berdoa. Amin. Persembahan akan dibawakan. Pendeta akan menyanyi solo. With a dull and strong, Jesus keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk, gladly walk close to Thee. A closer walk with Thee. Glad with Jesus is my plea. Daily walking close to Thee. Let it be, dear Lord, let it be. When my feeble life is o'er, time for me shall be no more. Guide me gently, safely on to Thy kingdom shores, to Thy shore. Just a closer walk with Thee. Grant me, Jesus, is my plea. Daily walking close to Thee. Let it be, dear Lord, let it be. Let it be, dear Lord, let it be. Let it be, dear Lord, let it be. Doa buat Balis. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, create in us a clean heart and renew a right spirit in us, Lord Jesus. Ajarkanlah kami, ya Tuhan, punya hati yang murni, seperti Kau ajarkan, ya Tuhan, di the attitude. Bless us, the clean heart
they shall see the God. Jadi, terima kasih juga ya Tuhan atas persembahan yang sudah kami terima. Biarlah uang yang sudah kami terima ini ya Tuhan bisa menjadi berkat dan juga pekerjaan kerajaan-Mu, dan berkati setiap orang yang sudah mempersembahkan ataupun yang belum mempunyai kesempatan untuk mempersembahkan ya Tuhan. Biar Kau sendiri ya Tuhan yang tercampur dalam setiap financial Maranatha ini, Kau beri setiap pengurus wisdom bagaimana mengelola uang ini ya Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya, pengumuman. Hari ini ada beberapa orang yang baru pertama kali. Saya boleh kenalkan ini. Siapa ya? Nama saya Ika. Saya adiknya Oyongki. Itu suami saya, Jonathan. Terima kasih untuk pelayanannya. Dan pernah ya? Pernah kelihatan? Siapa namanya? Saya Davi, saya temannya tante. Oh, oke. Sorry. Nama saya Sally, saya temannya Lilis dan Mbak Tinda. Lilis. Lilis. Nice to meet you. Selamat datang. Semoga minggu depan Nice to meet you nanti semua. minggu lain bisa ketemu ya. Dan ada pengumuman lain? Oh, Thanksgiving minggu depan tidak ada di tempat ini, tapi ada di rumah Kokehin. Kita mengundang semua untuk boleh melakukan Thanksgiving hari Minggu ya, jam 12 siang. Seperti kebagiannya sama, jamnya sama di rumah Kokehin. Ada turki bakar. Sate babi. Ya, banyak makanan. Lalu Hah? Alamat di 1215186 Street. Nanti di siang di mana nanti? Ya, nanti kita boleh teks. Lagi Natal tanggal 25 Desember, jamnya belum tahu, mungkin siang atau mungkin sore. Kemungkinan bisa siang. Karena oke. Siang kan bisa. Siang. Oh, oke. Nanti jamnya menyusul ya. Dan mari kita nyanyikan lagu penutup. Berdiri untuk Ya, menutup lagu penutup Maranatha.